Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, perhatikan saya, ini pasti kenal semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada ingat itu, kalau ayat ini dibacakan langsung ingat. Wah, itu ayat kursi, Pak. Buat apa? Ya, buat nakut-nakusin juri gitu kan? Ya nggak apa-apa, jurinya siapa? Pertanyaan dilanjutkan. Pada ngejawab ya, juri. Allah, la ilaha, tidak ada dia, illa, kecuali dia, hayyu, yang selalu hidup, qayyum, dan selalu terjaga. Maaf ya, saya menggunakan bahasa leksikal, bahasa kamus biar mengerti ya. Allah, tidak ada Tuhan selain dia, yang maha hidup, hayyu, qayyum, yang maha terjaga. Qayyum, qiyam, itu maha berdiri sebetulnya. Jadi maha terjaga. Siapa yang dalam diri kita selalu hidup? Nafas. Siapa yang dalam diri kita selalu terjaga? Nafas. Betul? Kalian tidur pun nafas nggak ikut tidur. Betul? Pernah pamitan sama nafas? Pamit nafas, saya mau tidur. Pernah? Enggak, untung aja nafas nggak ikut tidur. Betul nggak? Saya tanya, nafas itu siapa? Masih bingung, karena apa? Konsepsi tentang Tuhan itu sudah sedemikian terparadigma di otak kita. Dia tuh seakan-akan suatu sosok gitu yang tinggal di sana. Keberadaan dia dalam diri kita yang mewujud sebagai napas, pinjaman kehidupan, yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, itu saja tidak pernah disadari. Dekat nggak Allah? Apa wujudnya? Nafas. Orang melakukan kebaikan bernapas, orang melakukan keburukan bernafas. Allah ngikutin saja karena beliau itu adalah Rob, fasilitator. Terserah kamu. Karena di balik semua pilihan ada risikonya. Saya kasih tahu ya. Apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Apa? Apa? Silakan acungkan tangan. Apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Apa? Tertutup. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak mau ambil risiko. Betul nggak? Kalian tuh kalau ditanya mutar jawaban kemana-mana. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak mau ambil risiko. Itu risiko yang paling besar. Dan semua orang yang tidak ambil risiko pasti nggak berbuat apa-apa, bukan? Mau dagang takut rugi, betul? Mau belajar takut pinter, betul nggak? Iya. Mau bisnis takut kaya, betul apa tidak? Iya. Mau ngaji takut sesat, belum ngerti udah menilai orang. Ya. Semua orang yang tidak mau mengambil risiko apapun, hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Dan semua orang-orang hebat di semesta ini adalah orang-orang yang berani mengambil risiko dari sebuah pilihan hidupnya. Jadi kalau saya tanya, apa risiko yang paling besar dalam hidup? Tidak mau ambil risiko. Itu aja susah. Tertutup lagi jawabannya. Kalau jawaban itu yang tuntas, sekali menjawab langsung tuntas. Paham? Tidak menimbulkan perdebatan lagi. Yuk kita lanjutkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya mau tanya sama kalian semua. Terasa nggak yang maha hidup ada di sini sekarang? Apa wujudnya? Menghidupi kalian. Betul? Terasa nggak yang maha terjaga menjaga kita saat ini? Terasa? Apa wujudnya? Dia tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Kalian makan, selesai makan, dia yang ngurus semuanya. Mana yang buat anus, yang mana buat ginjal, mana yang buat darah, yang mana buat otak, mana buat mata, mana dipisah-pisah oleh dia semuanya. Sadar nggak? Masih mencari keluar?
Kalian lagi nguris bawang di dapur, sek, kena darah, ada darah. Ambil betadin, tutup. Sel dalam tubuh ini hanya dalam sekejap melakukan aktivitas dengan kecerdasannya, menguntai diri untuk menghentikan darah dulu. Besok-besok menguntai diri untuk apa? Menyempurnakan yang terkoyak. Besok-besok menguntai diri untuk menyempurnakan. 2 minggu setelah kalian terluka, gak ada bekas lagi. Masih mencari Allah di luar dirimu, masih mencari yang maha terjaga di dalam diri kita. Ya Allah, kalian bisa melihat karena kehadiran Dia, kalian bisa mendengar karena kehadiran Dia, kalian bisa mengunyah semua makanan dan merasakan semua makanan karena kehadirannya. Kalau tidak ada napas, semua tidak bisa dirasakan. Masih mencari di luar dirimu. Heran saya. Begitu diceritakan yang sebenarnya kaget. Tapi begitu cerita hayalan, oh Allah di sana sedang menunggu kita nih, di sana, sana. Karena sudah terparadigma, otak kita sudah terbentuk seperti itu. Kan Allah bilang, la ta'khudhuhu sinnatun wa la naum. Boro-boro tidur Allah, ngantuk saja nggak pernah. Dan kalau Allah ngantuk, berarti Allah akan lepas sesaat. Tidak pernah. Boro-boro tidur, ngantuk saja tidak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Aku meliputi langit dan bumi dan semua yang di antara keduanya. Dia mengatakan aku meliputi, berarti kita diliputi oleh Dia. Masihkah kita menyaksikan Dia? Bukankah kita sedang bersama dengan Dia di tubuhnya Dia? Kalau ikan masih menanyakan di mana garam, wajar, karena dia tidak sadar, karena dia hidup di laut. Kalau burung masih menanyakan di mana angkasa, wajar, karena dia tidak sadar. Tapi kalau manusia masih menanyakan di mana Tuhan, tidak wajar. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi, apa kursi? Kursi itu siloka dari kekuasaan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Itulah hebatnya yang Maha Kuasa. Semakin Dia berkuasa, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Terasa nggak kuasanya Allah pada diri kita? Kalian sekarang bisa menggerakkan tangan, kuasa siapa? Kalian bisa membuka kacamata, kuasa siapa? Kalian bisa memasakkan kancing, masuk ke lubang kancing, kuasa siapa? Itu bukti bahwa kursinya, kuasanya meliputi langit dan bumi. Itulah bedanya kuasa Allah dengan kuasa manusia. Manusia jadi RT masih gampang ditemui. Mulai jadi lurah susah. Jadi camat tambah susah. Jadi bupati tambah susah. Jadi gubernur, oh tambah susah. Makin banyak ringnya. Hesek pangijeng setan. Makin tinggi jabatan manusia, makin jauh dari yang dikuasainya. Beda dengan Allah, makin maha kuasa. Justru kemahakuasaan Allah, Allah semakin dekat dengan yang dikuasainya.